Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa dan juga pendengar Mutiara Pagi RRI Bandung? Kesempatan hari ini senang sekali Alan Albani bisa menemani Anda kembali di setiap paginya membersamai Anda, di mana pagi hari ini kita akan membahas mengenai hikmah dalam berkurban. Terkait itu, kita sudah menghadirkan narasumber kita, ada Ibu Ustazah Hajah Raden Fitri Kania Dewi SPD. Assalamualaikum Bu Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Kang Alan. Hatur nuhun pisan. Sami-sami. Ini Alan justru yang hatur nuhun. Ibu Ustaz sudah hadir. Baik, Bu Ustaz, ini sebetulnya apa makna dan tujuan utama dalam ibadah kurban gitu ya dalam ajaran Islam? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa RRI Bandung, Mutiara Pagi dimanapun pemirsa berada. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa la may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik pemirsa, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bertemu kembali untuk membahas tentang hikmah-hikmah berkurban ya. Alhamdulillah kita masih ada di bulan Zulhijjah ya. Dan mudah-mudahan apabila pemirsa dimanapun berada belum sempat untuk tahun ini berkurban ya Kang ya, mungkin bisa dipersiapkan ya, tidak ada kata terlambat. Mungkin mudah-mudahan kita senantiasa diberikan rezeki umur yang panjang, sehat, kelapangan rezeki. Kita niatkan mulai dari sekarang untuk senantiasa bisa melaksanakan selalu menjadi orang-orang yang menjalankan ibadah kurban gitu ya Kang ya. Kenapa gitu? Apa sih di balik kurban ini? Ya. Nah, menurut bahasa Kang, kurban itu adalah bentuk dari qoriba. Ya, dari kata qoriba. Gitu. Qoriba itu artinya dekat. Ya. Taqarrabu bih artinya upaya kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya, karena tentu saja ibadah kurban ini ya, kita berkurban ini adalah sunnah atau tuntunannya ayahanda Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam lewat mimpinya. Ya, setelah Allah berikan anugerah rezeki yang luar biasa yang Nabi Ibrahim sudah diinginkan sudah lama ingin mempunyai seorang anak, kemudian sama Allah dianugerahkan seorang anak yaitu Nabi Ismail ya. Nah, kemudian Allah mengujinya. Nah, ini adalah pelajaran tauhid, Kang. Ya, kurban ini semata-mata adalah pelajaran bagi kita umat Islam itu, ketauhidan kita diuji. Bagaimana bukti kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti ajarannya Nabi Ibrahim. Beliau dengan ikhlas ridho ya, beliau diperintahkan menyembelih, tapi ya alhamdulillah Allah ganti Nabi Ismailnya dengan hewan domba. Ya, yang kemudian Nabi Ismailnya juga ridho. Kan kata Nabi Ibrahim bilang ke Nabi Ismail, saya disuruh menyembelih kamu, diperintahkan oleh Allah. Ya saya, ayah, Anda sembelih saja. Kalau Allah yang memerintahkan harus dilaksanakan. Begitu mereka begitu ingin menunjukkan kepatuhannya, ketaatannya kepada Allah. Jadi kurban ini adalah bukti, Kang. Bukti ketaatan kita akan perintah Allah dan bukti kecintaan kita ya, kepatuhan kita akan perintah dari Allah untuk berkurban. Nah, kemudian apalagi gitu ya hikmah dari berkurban ini?
selain nomor satu adalah mendekatkan diri kita kepada Allah, menunjukkan ketaatan kita, kita bertakwa kepada Allah, kemudian akan timbul empati kita, ya. Kita akan lebih kepedulian sosial kepada sesama karena dengan kita berkurban, kita menyembelih hewan, ya. Nah, istilah kurban ini juga ada istilah-istilahnya, Kang, di dalam fikih itu, ya. Ada udiyah itu artinya hewan sembelih gitu, ya, hewan sembelihan. Ada istilahnya udiyah, ada dahiyah gitu, ya. Itu artinya hewan sembelih, seperti yang Imam Zakaria juga beliau berkata bahwa hewan sembelih ini, ya, hewan yang disembelih pada tanggal 10 Zulhijjah sampai kepada tanggal 13 Zulhijjah, ya, hari tasyrik itu adalah sebaik-baiknya kita menyembelih hewan, ya, hewan yang terbaik yang diistimewakan gitu, ya. Sampai hari tasyrik ini pengertiannya bahwa hewan kurban yang disembelih dalam rentang waktu tersebut ini, pada hari tersebut umat Islam kan sedang bersuka cita, ya. Kemudian hewan kurban ini menurut Imam Zakaria ini adalah waktunya kita untuk bersedekah, berempati, kita membagikan hewan-hewan kurban kepada fakir miskin, gitu Kang, ya. Nah, kemudian Kang, di dalam ini, ya, sebelum kita menyembelih hewan kurban, di saat kita melangkahkan kaki dari rumah, setiap langkahnya itu satu kebaikan, Kang. Kita bermuamalah membeli hewan kurbannya pun, ya, kita itu sama pahalanya dengan kita itu bertasbih, berzikir. Dalam kita bermuamalah gitu, dalam kita lagi ingin membeli, tawar menawar dengan pedagang itu pahalanya itu sama dengan kita bertasbih, berzikir gitu, pahalanya gitu. Dari prosesnya saja. Dari prosesnya saja sudah banyak sekali kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan. Nah, ini salah satu hikmahnya dengan kita berkurban, gitu, ya. Nah, kemudian dengan berkurban kita itu membersihkan harta, Kang. Membersihkan harta kita dari hak orang lain. Karena jangan sampai kita merasa kita yang bekerja, kita yang capek-capek, kita ngumpulin uang, enak aja, ini uang saya. Kita lupa. Di agama kita menganjurkan ada sedekah, ada kurban, salah satunya untuk kita membersihkan harta kita dari hak orang lain. Karena bukan apa yang kita dapatkan, Kang, bukan semata-mata itu semua milik kita. Kita hanya dititipi, ada hak orang lain di sana. Ada hak fakir miskin di sana. Nah, salah satunya dengan cara kita berkurban ini, Kang. Ya, kalaupun kita mungkin masih ada, ya banyak juga ya yang beralasan boro-boro buat kurban, buat makan aja susah gitu kan, ya. Nah, bagaimana solusinya bila memang ada keadaan saudara-saudara kita yang betul-betul fakir tidak bisa berkurban, ya. Karena berkurban juga ini merupakan seperti petuah filsafat, ada tuntunan di sini bahwa kita sebaiknya menyembelih bukan hanya hewan kurban saja, menyembelih sifat sombong kita, menyembelih keegoannya kita, menyembelih kita dari keinginan-keinginan duniawi kita, kan? Ya, di saat kita menyembelih hewan kurban, jangan udah, atau misalkan bisa aja kalau orang yang memang beliau takutnya gitu ya, menjadi menggiring orang untuk dia jadi ria, bisa jadi. Wah, saya mah udah kurban, di foto lah, di inilah, hewan kurbannya gini, itu malah membawa menjadikan bukan keberkahan, bukan kebaikan, bukan pahala yang didapat. Karena sapinya gede sekali. Sapinya besar, paling besar, harganya ratusan juta, foto dulu, gitu. Terus ini dibagikan ini gitu kan. Terus nanti yang menerimanya di foto, terus di video kamu harus ngucapin alhamdulillah sudah menerima kurban dari haji ini, dari hajah ini, gini-gini. Nah, seperti itu kan. Nah, bagaimana kita sebagai umat muslim
yang taat kepada Allah, yang takut akan kesia-siaan amal ibadah. Nah, momen kurban ini juga kalau memang ya alhamdulillah bersyukur kalau misal kita bisa berkurban, ya kalau tidak kita memaknai Idul Kurban ini dengan kita itu dia, kita sembelih sifat-sifat kehewanan, kebinatangan yang ada di diri kita. Karena kita itu mempunyai sifat-sifat seperti itu, Kang. Sifat rakusnya. Ya, sifat ingin memangsa orang makhluk lain yang lebih lemah dari kita. Akan itu juga sifat kebinatangan dari manusia. Ada loh, Kang, di dalam diri kita ini. Nah, momen-momen kita memaknainya seperti itu. Bagaimana kita menyembelih ya keegoisan kita, menyembelih kesombongan kita, menyembelih sifat-sifat yang tidak baik, membunuh semua niat-niat yang tidak baik di dalam pikiran kita, hati kita, kan gitu. Kemudian kita mempertajam rasa empati, kasih sayang kepada sesama, dengan kita ingin selalu berbagi, memberikan rezeki kita, ya. Nah, itu salah satunya hikmah itu kurban itu. Jadi jangan hanya melihat kurban mah hanya untuk orang-orang yang punya uang aja gitu ya. Dan saya emang nggak punya, jadi saya emang nggak wajib. Justru banyak ulama, sahabat-sahabat yang mewajibkan kurban ini bagi yang mampu. Kalau orang yang bertakwa kadang dia fakir, dia miskin, tapi memaksakan diri dia menabung, ya istilah namanya yang celengan gitu, Kang, selama setahun ke depan, ya insya Allah pasti. Kalau di syariatnya mah dari mana untuk sehari-hari aja susah, tapi banyak terbukti, Kang, ya. Banyak terbukti dari sahabat-sahabat, mungkin pemirsa pun merasakan di saat kita mempunyai niat yang baik. Saya ingin berkurban, ya Allah, masukin celengan 1.000, 2.000 setiap hari. Engke hari-hari berikutnya rezeki teh malah bertambah. Ya we rezekina teh. Tidak disangka-sangka. Kalau menurut kalkulator mah saya gaji cuman segini, habis buat bayaran anak sekolah, bla bla bla, listrik lah, beras apa. Enggak ada, bahkan kurang. Tapi begitu kita punya niat, ya Allah saya tahun depan ingin berkurban celengan 1.000, 2.000. Masya Allah, sama Allah pasti direzekian. Jadi jangan suudon sama Allah teh, berbaik sangka. Nah ini tauhid kita dipertaruhkan, yakin sama Allah, rezeki juga datangnya dari Allah. Kita maksimalkan ikhtiar dengan niat ingin berkurban karena kita tahu banyak hikmah dari kita berkurban ini. Begitu, Kang. Baik, jadi di dalam proses berkurban bukan hanya menyembelih hewan kurban ya gitu menjadi sebuah nilai sedekah, tapi justru ada sebuah makna hikmah lain yang diartikan bahwa menyembelih sifat-sifat hewan yang ada dalam diri kita gitu ya, Bu Ustadz ya. Baik, menarik. Kemudian Bu Ustadz, ini bagaimana memaknai menyembelih hewan kurban secara spiritual ibadah, kemudian hanya menyembelih hewan saja seperti itu. Iya. Itu bagaimana, Nah Bu itu Ustadz? dia kan, kembali kita gini ya. Kita bukan hanya semata-mata menyembelih. Kalau menyembelih hewan itu di hari-hari yang lain juga menyembelih kan. Iya, betul. Itu masuknya ke ya kita kebiasaan untuk kita konsumsi, untuk kita makan sehari-hari, atau mungkin kita berbagi bersedekah. Nah, kalau di bulan Zulhijjah ini keutamaannya lagi. Nah, di bulan Zulhijjah pada tanggal 10 sampai tanggal 13 Zulhijjah ini hari-hari yang diistimewakan, yang diagungkan oleh Allah sebagai ada hari raya umat muslim, yaitu Idul Adha, hari raya kurban, hari raya menyembelih hewan ternak, ya. Gini, ada di dalam surah Al-Kautsar, fasoli li rabbika wanhar. Setelah Allah memberikan kenikmatan berupa rezeki, kenikmatan, kemudian Allah menyuruh kita untuk sholat, ya, dengan karena Allah. Nah ini yang penting juga, innamal a'malu biniatnya juga, Kang. Kita niatnya apa? Kita harus meluruskan niat kita, membersihkan hati kita dari niat-niat yang selain ibadah kepada Allah. Bahwa kita niat berkurban ini dengan bismillah, memotong hewan sembelihan itu karena Allah. Karena niatnya ingin mematuhi perintah Allah seperti yang diperintahkan kepada Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Yang membedakan hanya menyembelih aja, jangan di hari raya Idul Adha. Di hari yang lain juga
kita menyembelih hewan apa aja, tapi kan dikhususkan untuk Idul Adha ini ditentukan hewannya harus yang bagaimana. Mungkin kalau domba kambingnya yang harus yang sudah ada syarat-syaratnya kan, harus yang memang sudah layak untuk disembelih, tidak boleh yang masih muda gitu ya, atau misalnya betina juga ada mungkin syarat-syaratnya kan di dalam menyembelih hewan kurban. Dan orangnya pun tidak sembarangan orang boleh menyembelih kurban. Tidak siapa aja boleh menyembelih, bahkan memang orang yang soleh, harus orang yang taat sama agamanya. Tidak bisa orang pejagalan gitu yang apalagi maaf ya yang non muslim gitu, ini saya mau kurban tolong sembelihin hewan jebret atau ku mesin kok, apa nggak bisa begitu. Ada tata caranya juga dalam menyembelih itu. Dan juga kan di bulan Zulhijjah ini apabila kita sudah berniat berkurban, kita nggak boleh motong rambut, nggak boleh motong kuku apabila kita mau kurban. Tuh sampai sebegitunya. Ya apa ya, karena untuk kita itu dalam keadaan kan kita sudah dalam keadaan bersih. Nah, nanti apabila kita keseharian kita memotong asal motong gitu ya. Nah, itu kan kalau kita bersuci gitu ya, kita mandi besar itu kan. Nah, setelah mandi besar boleh kita potong kuku. Kalau sebelumnya jangan. Karena ini kuku ini bisa takutnya menjadi dosa, Kang. Menjadi dosa kita dan nanti akan menggugurkan niat kita ibadah untuk kurban ini. Tidak boleh gitu. Kan sama kan seperti kita di sini di Indonesia yang tidak sedang berhaji ya, melaksanakan saum terus sholat di sini, sama kan mereka yang sedang di sana suci juga tidak boleh memotong kuku, nanti tidak boleh memotong rambut kan. Memang itu sudah hukumnya sudah diharuskannya seperti itu. Iya, begitu. Baik. Kemudian ini hikmah apa saja yang juga didapatkan secara spiritual yang bisa dipetik dari orang yang berkurban, terutama dalam supaya kita tidak terlalu cinta terhadap harta kita. Nah, itu dia. Kita ketauhidan kita itu diuji bagaimana kita lebih mencintai Allah, perintah Allah, apa kita lebih mencintai harta kita, apa kita hanya ingin memegang gitu ya dengan erat harta kita, jangan sampai hilang, jangan sampai dikasihin sama orang gitu ya. Nah, ini kelembutan hati kita ya, secara spiritual akan melembutkan hati kita, akan menumbuhkan rasa kasih dan sayang kita kepada fakir miskin ya khususnya gitu. Kita rasa yang akan diasah secara spiritual, bagaimana rasa ini kita peduli melihat ke sekeliling kita, banyak saudara-saudara kita yang masih kekurangan. Nah, di saat kita diberikan kenikmatan rezeki yang lebih sama Allah, gak boleh lupa bahwa di dalam harta kita ini ada haknya mereka. Ada haknya mereka, dan ini secara spiritual kita yakin. Ya, kita yakin kepada Allah, tidak ada yang sia-sia di sisi Allah, apapun yang kita tanam akan kita tuai. Apa yang kita memberi, Kang, sebenarnya, Kang? Ya, kalau Akang menanyakan secara spiritualnya nih ya, sebenarnya kitalah yang harus berterima kasih kepada mereka yang kita beri. Mereka telah memberikan kita kesempatan kita untuk membersihkan harta kita kepada mereka. Seharusnya kita yang berterima kasih, karena dengan kita memberi, kita berkurban, kita mendapat pahala dari Allah. Kita mendapatkan kasih sayang Allah, pahala yang besar, bahkan hewan kurban ini akan menjadi tunggangan kita untuk menyeberangin sirat. Yang kita tahu kan katanya banyak kalau kitanya tidak taat sama Allah, banyak yang berjatuhan masuk ke neraka. Sebenarnya kita tuh berterima kasih ya. Dan kita juga bentuk bersyukurnya kita kepada Allah, kita diberikan momen ada hari raya Idul Adha ini untuk membuktikan, untuk mendekatkan kita kepada Allah, ya. Kita untuk menunjukkan kecintaan, kesyukuran kita setelah kita diberi kenikmatan selama hidup kita ini. Apa yang kita persembahkan melalui sembelihan hewan kurban ini untuk kita berkasih sayang dengan saudara-saudara kita yang kurang beruntung.
Nah, karena kan roda juga berputar. Nauzubillah ya. Kan kita tidak tahu. Suatu hari juga mungkin kita, anak cucu kita yang kurang beruntung akan ditolong juga oleh sesama saudara kita muslim lainnya. Jadi kita menanam kebaikan yang akan nanti dirasakan oleh anak cucu kita, bukan hanya kita saja gitu kan. Gitu. Dan pahala-pahala yang Allah berikan, ya, keberkahan ini tidak menunggu nanti di Allah balas di akhirat kan. Di dunia ini pun tidak akan jatuh miskin orang yang berkurban gitu. Bahkan Allah tuh, ya, Rasulullah aja tidak suka, maksudnya gini, aku haramkan umat-umatku yang mampu untuk berkurban tapi mereka tidak berkurban, aku haramkan untuk di tempat idku, untuk sholat id itu gitu. Itu saking Rasulullah itu menganjurkan benar-benar berkurban, karena kita berbaik sangka pada Allah, tidak mungkin Allah tidak memberikan rezeki kepada kita. Istilah nama kieu lah Kang ya, ari berkurban nyariosna gitu ya, alasannya karena buat makan aja susah gini. Pas dilihat teh ari bapak eta ngarokok. Nah. Eta rokok sabaraha? Gitu ya. Rokok satu bungkus berapa? Taruh 20.000, sebulan 600.000, setahun udah 6 juta. Cekap teu? Cekap. Sapi ya tadi ya kurban oge. Muhun tiasa kan, karena kita berkurban itu kalau misalkan tidak sanggup beli satu sapi, kita bisa patungan 7 orang untuk beli satu sapi kan. Tuh begitu Allah mudahkan juga gitu, ada kelonggaran dari Allah, tidak saklek harus satu sapi, satu unta kan enggak. Domba juga. Nah, domba juga. Nah, kalau domba nih misalnya satu domba itu bukan untuk satu orang, Kang. Untuk satu keluarga, Akang misalkan ya. Udah punya istri, anak, itu dikumkeun untuk satu gitu bukan ya? Jadi satu domba ini bukan untuk sendiri tapi untuk anak istri. Satu domba itu kan kebanyakan orang yang belum tahu ya Kang ya. Karena tahun ini atas nama saya, tahun depan atas nama istri, tahun depan anak, enggak harus begitu. Jadi satu domba ini atas nama saya, istri dan anak. Itu sebenarnya gitu ya. Rasulullah juga seperti itu. Jadi bukan satu keluarga ada ayah, ibu dan anak berarti harus 3 kurban, enggak. Atau nanti 1 tahun bergiliran, hari ini ayahnya, besok nanti ibunya, besok lagi anaknya, enggak. Jadi untuk satu keluarga itu cukup 1 kurban Kang. Itu ya. Iya. Bisa kita pahami, nanti mah teteh, ade, bapak dan sebagainya gitu ya. Nanti ya gitu ya. Tapi kalau untuk yang punya keleluasaan harta, kenapa ya tidak gitu kenapa ya? tidak? Justru kalau yang punya keleluasaan harta, Kang, perbesarlah gitu. Ada udiah kalian, karena hewan kurban nanti akan menjadi tunggangan kalian. Nah itu anjuran Rasulullah tuh gitu. Kalau kita berkeleluasaan harta ya, perbesarlah atau perbanyaklah. Kalau misalkan mau domba, mau kambing, ya semua keluarga gitu ya, gitu. Atau misal mau sapi, ya 1 orang 1, atau sapi yang terbagus, yang termahal, yang terbesar, begitu. Ini menarik sekali. Dan tentunya juga ini terima kasih juga untuk Anda pendengar dan juga pemirsa Mutiara Pagi RRI Bandung. Kita sedang membahas mengenai hikmah dalam berkurban. Mungkin terakhir Bu Ustadz boleh disampaikan pesan untuk masyarakat yang hari ini sudah mampu untuk berkurban, kemudian masih ada sebuah keraguan, tapi ini teh buat ini ya, tapi ini buat nanti lagi, tapi sebenarnya mampu gitu untuk berkurban, agar bisa termotivasi untuk tentunya semangat gitu dalam beribadah, terutama di hari spesial momen Idul Adha ini. Iya, kan Rasulullah kan bersabda bahwa kurban ini ya, hewan kurban ini kan kata sahabat Rasulullah, ya Rasulullah katanya, untuk apa kurban-kurban ini? Bertanya sahabat Rasulullah juga, buat apa ini hewan-hewan yang mau disembelih itu sebenarnya buat apa? Ini tuh tuntunannya Nabi Ibrahim kata Rasulullah ya. Nah, ini tuntunan ya. Nah, terus apa katanya? Pahalanya buat kami apa? Kata Rasulullah, ya
hewan-hewan sembelihan ini akan menjadi kebaikan untuk kalian. Nah, bagaimana dengan darahnya Rasulullah? Satu tetes darahnya, satu kebaikan. Bagaimana dengan bulu-bulunya ya Rasulullah? Setiap helai rambut dari bulu-bulunya itu satu kebaikan. Bagaimana dengan tanduk-tanduknya? Ya, Zaid itu bertanya kepada Rasul, terus bagaimana dengan tanduk-tanduknya? Ya, tanduk-tanduknya pun satu tanduk itu akan mendapat satu kebaikan. Nah, ini apa tuh motivasi kita untuk pingin untuk berkurban itu gitu. Kata Rasulullah itu sebagaimana atau Kang bulunya domba dihitung tuh berapa helai rambut bulunya domba tuh satu helainya satu kebaikan. Ya, dan bukti kita untuk bagaimana ketauhidan kita ini diuji. Ini perintah Allah loh gitu. Terus apakah kita mengaku beriman? Kita mengaku taat, takwa kepada Allah, tapi tidak menjalankan perintah untuk berkurban misalnya. Nah, ini motivasinya itu betul-betul dianjurkan oleh Rasulullah ya, dengan kebaikan demi kebaikan dari darahnya, kemudian dari perselnya daging kurban yang kita bagikan kepada fakir miskin akan membersihkan harta kita, akan memberikan rasa empati kita, kepedulian sosial kita, menumbuhkan ketakwaan kita, keimanan kita, kedekatan kita kepada Allah ya lewat berkurban ini. Sebenarnya sayang saja gitu kalau kita masih banyak alasan untuk tidak berkurban kan. Dan apakah umat muslim tidak yakin Allah akan mengganti nilai harta kita yang sudah kita belikan hewan untuk disembelih? Ya, nggak yakin sama Allah kalau akan memberikan rezeki, akan mengganti, bahkan akan Allah lipat gandakan rezeki apapun di jalan amal-amal yang soleh, Allah ganti berlipat-lipat. Kita mengeluarkan sekarang bisa kurban domba. Bukan hanya Kang sebenarnya rezeki itu, kan kita mah pikirnya rezeki itu hanya dengan uang, banyaknya menambah gaji, nambah jabatan ini. Dengan kita berkurban akhirnya kita jadi disehatkan, anak-anak sehat jadi lebih soleh, jadi anak-anak pintar di sekolahnya, kita mendapat jabatan yang lebih tinggi, di pekerjaan kita aman, selamat, rumah kita aman, rumah tangga kita keluarganya sakinah mawadah rohmah. Kan itu rezekinya sudah Allah lipat gandakan. Kalau kita mengeluarkan uang hanya untuk satu ekor kambing, domba atau sapi, ya tidak akan sebanding dengan rezeki yang Allah lipat gandakan tadi kan. Kalau kita yakin bismillah ya Allah, karena Allah lillahi ta'ala saya ingin niat kurban, gak usah kita mengharap pun, tidak usah kita meminta pun, akan Allah lipat gandakan, Allah limpahkan rezeki yang jauh lebih banyak dibandingkan kita dengan mengeluarkan harta kita untuk berkurban. Yakin, hakul yakin pasti Allah ganti. Diganti dengan harta, diganti dengan kesehatan, kebahagiaan, ketenangan hati, ketakwaan kita bertambah, kesempatan kita untuk beribadah kepada Allah. Apakah itu bukan rezeki Akang? Banyak orang yang tidak sempat sholat sunnah, tersempat, dah sibuk ke dunia. Banyak uang tapi untuk umroh, untuk haji nggak sempat. Kenapa? Sibuk, masih banyak tugas. Tidak bisa meninggalkan tugas, masih banyak begitu. Bagaimana kita meminta kepada Allah agar kita senantiasa diberikan kesempatan, diizinkan untuk beramal ibadah, untuk berkurban. Allah abdi hoyong kurban yang celengan bismillah. Ya Allah, we pasti insya Allah. Tidak akan mungkin Allah nggak memberikan rezeki. Itu Itu aja, iya. Subhanallah sekali, dan tentunya juga kami ucapkan terima kasih Bu Ustadz atas ilmunya pada kesempatan ini. Mudah-mudahan tentunya bisa menambah referensi dan semangat kita untuk terus berikhtiar dan berusaha, pendengar ya, bahwa diniatkan gitu ya, pasti Allah akan mampukan untuk berkurban. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesempatan untuk bisa berkurban. Amin. Mudah-mudahan Ya kita Rabbal semua Alamin. senantiasa untuk bisa
melaksanakan kurban dari tahun ke tahun ya. Amin, Istiqomah. amin ya rabbal alamin. Amin, Dan ya rabbal tentunya terima kasih Ibu Ustadz sudah hadir pada kesempatan hari ini perbincangan kami pendengar bersama Ustazah Haisyah Raden Fitri Kania Dewi SPD, dan tentunya terima kasih juga untuk Anda yang sudah menyimak Mutiara Pagi RRI Bandung. Mudah-mudahan kita selalu dalam kondisi sehat walafiat. Yang sakit mudah-mudahan sakitnya bisa menjadi penggugur dosa-dosa kita semua. Saya Alan Albana pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih, sampai berjumpa kembali di Mutiara Pagi RRI Bandung selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.